Teman-teman Ibar Tanempar, angka kasus bayi dan balita kerdil atau stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku hingga saat ini masih terbilang tinggi. Meskipun selama beberapa bulan terakhir, pemerintah dan Satgas Percepatan Penurunan Stunting gencar melakukan intervensi dan penanganan yang serius. Hal ini disampaikan penjabat Bupati Kepulauan Tanimbar, Daniel Indey, dalam acara monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Samlaki, pada Kamis 24 November 2022 yang lalu. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Satgas Stunting Provinsi Maluku, Nyonya Widya Pratimurad, serta OPD Teknis terutama Provinsi pada Maluku. 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu sejak janin hingga anak berusia 23 bulan. Penurunan stunting penting dilakukan sedini mungkin untuk menghindari dampak jangka panjang yang merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak. Stunting mempengaruhi perkembangan otak sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal. Hal ini berisiko menurunkan produktivitas pada saat dewasa. Stunting juga menjadikan anak lebih rentan terhadap penyakit. Anak stunting berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya. Bahkan stunting dan berbagai bentuk masalah gizi diperkirakan berkontribusi pada hilangnya 2-3% produk domestik bruto setiap tahunnya. Ibu Duta Parenting Provinsi Maluku beserta Bapak Ibu sekalian, selanjutnya dapat kita ketahui bersama bahwa implementasi pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah ditetapkan 13 lokus stunting dengan prevalensi balita stunting 5,63%, dengan jumlah balita stunting sebanyak 645 balita dari total 11.448 balita di tahun 2022. Angka ini mengalami penurunan dari sebelumnya 700-an, sudah turun menjadi 645. Namun ini masih sangat tinggi sehingga perlu perhatian serius semua pihak, di mana kami pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam penyusunan APBD tahun 2023 untuk penerapan di tahun 2023 nanti, kami melakukan program penanganan stunting dan kemiskinan ekstrim dan juga inflasi secara terintegrasi dengan melibatkan OPD-OPD terkait dan akan menjadi bapak asuh pada 16 desa stunting yang menyelokus di tahun 2023. Ini menjadi sesuatu yang penting karena angka yang ada saat ini masih sangat tinggi. Dengan tujuan pada tahun 2024 nanti Kabupaten Kepulauan Tanimbar sudah bebas stunting. Sementara Widya Pratiwi Ismail dalam sambutannya mengatakan, kunjungan monitoring dan evaluasi percepatan penurunan stunting pada kali kedua ini lebih menitik beratkan pada peningkatan dan meneguhkan kembali komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam melakukan upaya pencegahan stunting. Komitmen pemimpin daerah sangat penting karena bupati, camat, kepala desa akan memimpin langsung pelaksanaan pembangunan di daerahnya, ya. Mereka beliau-beliau ini adalah yang tahu persis kondisi desanya, sehingga ya sudah sewajarnya harus memikirkan tentang anak-anak kita ini. Bapak penjabat bupati beserta seluruh undangan yang saya hormati, pemerintah berkomitmen menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% di tahun 2022 sesuai dengan harapan
dari Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Menurut data riset dan survei Kementerian Kesehatan, sejak tahun 2018, prevalensi stunting Maluku secara konsisten menurun dari 34,02% menjadi 28,7% di tahun 2021. Saya sebagai Duta Perangi Stunting Maluku merasa gembira dan bahagia karena upaya dan kerja keras yang kita lakukan bersama tidak sia-sia. Kunci keberhasilan pencapaian target penurunan stunting adalah mempertajam intervensi spesifik dan sensitif. Jika seluruh intervensi spesifik seperti ASI eksklusif, imunisasi, semua remaja dan ibu hamil minum tablet tambah darah, pemberian makanan tambahan baik kepada ibu hamil maupun balita dapat mencakup seluruh sasaran, dan dengan intervensi yang lengkap maka stunting akan turun dengan cepat. Perlu kita ketahui bersama bahwa intervensi sensitif merupakan syarat untuk tercapainya intervensi spesifik tadi. Selain imunisasi untuk mencegah penyakit berulang yang merupakan penyebab anak menjadi stunting, beberapa intervensi sensitif yang penting menjadi perhatian kita adalah kecukupan air bersih. Air bersih ini jadi masalah untuk seluruh kabupaten kota yang ada di Maluku. Sanitasi dan stop BAB sembarangan. Diharapkan tahun 2024 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar ada 90% desa yang penduduknya tidak lagi BAB sembarangan. Bapak Bupati, Bapak Penjabat Bupati, beserta seluruh hadirin yang berbahagia, intervensi gizi spesifik dan sensitif harus dilakukan secara lengkap dan terpadu, karena akan percuma jika kita memberikan PMT, obat cacing atau vitamin A, tablet tambah darah jika sanitasinya buruk, tidak akan bermanfaat. Salah satu intervensi sensitif yang juga mendukung upaya penurunan stunting adalah peningkatan kesejahteraan dan pemenuhan hak anak dan perempuan baik lahir maupun batin. Dalam rangkaian kunjungan kerja saya sebagai Duta Perangi Stunting juga akan dilaksanakan sosialisasi pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak atau P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi terhadap perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan termasuk perdagangan orang. Ya, memang di Maluku cukup tinggi angka kekerasan perempuan dan anak, dan mudah-mudahan dengan segera Kabupaten Kepulauan Tanimbar membentuk P2TP2A.